selamat sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kegiatan aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2026 sebagai sarana katekese yang membantu umat merefleksikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, umat tidak hanya menerima materi tetapi diajak melihat pengalaman hidup mereka dalam terang sabda Tuhan. Dalam pelaksanaan katekese APP, terdapat satu tema yang diolah dalam beberapa subtema. Yang pertama itu, umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Tema kedua, umat Katolik meningkatkan pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Dan tema ketiga, umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Ketiga subtema tersebut dirancang agar umat semakin mampu menghubungkan iman dengan realitas hidup sehari-hari melalui proses partisipasi. Pada pertemuan pertama, subtema yang diangkat berkaitan dengan kehidupan persekutuan umat. Dalam tahap melihat, umat diajak menyadari situasi nyata yang terjadi, seperti kurangnya kepedulian, komunikasi yang belum berjalan dengan baik, serta keterlibatan umat yang belum merata dalam kegiatan gereja. Situasi ini menunjukkan bahwa semangat persekutuan belum sepenuhnya hidup dalam kehidupan umat. Sabda Tuhan dari Yohanes bab 15 ayat 5-12 menjadi dasar refleksi umat diajak memahami bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, umat tidak dapat menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah kasih, kepedulian, kebersamaan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, persekutuan bukan hanya sekedar berkumpul tetapi menjadi relasi kasih yang nyata. Pada tahap bertindak, umat diajak untuk mulai membangun kepedulian dalam hal-hal sederhana seperti saling menyapa, membantu sesama yang membutuhkan, serta lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tindakan kecil ini menjadi langkah awal dalam membangun persekutuan yang hidup. Dalam pertemuan ini juga fasilitator berperan dengan baik melalui pendekatan dialog dan sharing. Fasilitator memberi kesempatan kepada umat untuk mengungkapkan pengalaman mereka sehingga suasana menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Namun, masih perlu dorongan agar semua umat berani terlibat aktif dalam sharing. Pada pertemuan kedua, kita masuk pada subtema yang diangkat berkaitan dengan pewartaan iman dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap melihat, umat diajak menyadari tantangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan kecenderungan hidup individualis yang membuat pewartaan iman menjadi kurang terlihat dalam kehidupan nyata. Pada tahap merenungkan, sabda Tuhan dari Matius bab 28 ayat 16-20 mengingatkan umat akan tugas sebagai pewarta Injil. Amanat agung Yesus menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil untuk menjadi saksi, bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan hidup sehari-hari. Nah, pada tahap bertindak, umat diajak untuk mulai mewartakan iman melalui hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, membangun suasana damai dalam keluarga, serta menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun. Pewartaan tidak harus besar, tetapi dimulai dalam tindakan yang kecil yang nyata. Fasilitator dalam pertemuan ini menggunakan metode tanya jawab dan diskusi yang membantu umat lebih mudah memahami materi tersebut. Cara penyampaian yang komunikatif membuat umat lebih terlibat. Namun, perlu adanya variasi metode agar suasana tidak monoton dan semakin menarik. Nah, kita masuk kepada subtema ketiga yang diangkat berkaitan dengan kehidupan liturgi sebagai perjumpaan dengan Allah. Pada tahap melihat, umat diajak menyadari bahwa masih ada yang mengikuti liturgi hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan yang mendalam. Pada tahap merenungkan, sabda Tuhan dari Lukas bab 19 ayat 45-48 mengingatkan bahwa rumah Allah adalah rumah doa. Liturgi bukan sekedar kegiatan, tetapi perjumpaan yang hidup dengan Tuhan yang menguatkan iman umat.
Pada tahap bertindak, umat diajak untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti liturgi, seperti datang tepat waktu, membaca bacaan sebelumnya, serta terlibat aktif dalam perayaan. Selain itu, umat juga didorong untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja sebagai bentuk partisipasi nyata. Nah, fasilitator dalam pertemuan ini mengajak umat untuk sharing pengalaman tentang cara mereka mengikuti liturgi. Pendekatan ini membantu umat untuk menyadari sikap mereka selama ini dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Peran fasilitator cukup baik karena mampu menciptakan suasana yang reflektif meskipun masih perlu meningkatkan keterlibatan semua peserta. Secara keseluruhan, katekesi APP ini menggunakan model yang partisipatif dan kontekstual dalam metode melihat, merenungkan, dan bertindak yang diterapkan dalam setiap pertemuan. Model ini membantu umat untuk tidak hanya memahami iman secara teori, tetapi juga menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi sarana yang baik dalam membangun iman untuk agar semakin hidup dan nyata dalam tindakan. Oke teman-teman semua, kita telah sampai kepada penghujung pemaparan mengenai kegiatan katekesi APP ini. Semoga melalui kegiatan ini, iman umat semakin bertumbuh dan mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.